Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bayyana muslimun usikum wa iyaya nafsi bittaqullah wa fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, dan juga adik-adik santriwan serta santriwati semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini. Kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa, nikmat yang tidak terhingga, nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu. Karena pada sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita baik itu nikmat iman, nikmat Islam, juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita serta kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita masih berada di bulan Ramadan dan ada di sepertiga yang terakhir. Tidak terasa kita sudah masuk di sepertiga yang terakhir di bulan Ramadan. Tentunya sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini membiasakan atau memberikan contoh kepada kita agar di sepertiga yang terakhir ini kita meningkatkan amal ibadah kita. Sebagaimana hadis yang sangat masyhur, idza dakhala al-ashral awakhir syadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Bila mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, beliau itu syadda mizarahu, meningkatkan sarungnya. Maksudnya meningkatkan sarungnya bukan berarti terus seperti kalian sarungan, sarungnya ditaleni, bukan itu. Maksudnya adalah beliau lebih giat, beliau lebih rajin, beliau lebih meningkatkan ibadahnya dibandingkan dengan 10 hari yang pertama maupun 10 hari yang kedua. Kemudian wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Tentunya menghidupkan malamnya ini bukan dengan begadang, melekan, seperti orang-orang sekarang itu melekannya itu barangkali dengan nonton sepak bola di malam hari, bukan itu. Karena biasanya kalau kalian itu nonton bal-balan itu kan 2 kali 45 menit itu kan tidak terasa ya. Dengan asiknya akan nonton sepak bola, bahkan mungkin dengan perpanjangan waktu 2 kali 15 menit, berarti kan hampir atau sekitar 2 jam.
2 jam kita begadang untuk nonton bal-balan tanpa ngantuk, tanpa rasa kantuk. Tapi kalau sholat raweh ada setengah jam, ya, sudah merasa ngantuk. Ya, Pak tidak? Iya. Jadi kalau ibadah, kalau raweh 15 menit, setengah jam sudah ngantuk. Tapi kalau nonton bal-balan, begadang di tengah malam, tidak ngantuk. Atau mungkin kalau anak-anak muda sekarang di mana itu di pos roda ya, sambil nunggu sahur ya, itu terus main remi, atau main catur, atau main apa lah, itu tidak terasa. Tiba-tiba sudah masuk waktu sahur. Tapi kalau disuruh atau dibuat untuk baca Al-Quran, baca Al-Quran, ada 5 menit wes, ya. Nah, ini persoalan. Maka Rasulullah mengingatkan doa yang lalu, ya, menghidupkan malam-malamnya. Kemudian wa aiqadha ahlahu, beliau membangunkan keluarga. Bangunkan keluarga. Oleh karena itu, masih dengar ya? Oleh karena itu Rasulullah sekali lagi mengajak kepada kita, terutama umat Muhammad SAW ini untuk memperbanyak ibadah, ya. Terutama di hari-hari terakhir atau di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan juga beliau memberikan sunnah, ya, sunnah untuk memperbanyak sebuah doa, ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan apabila masuk di 10 hari yang terakhir, maka hendaknya kalian berdoa dengan doa yang saya ajarkan, yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah apa ya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ayo coba kita baca bareng-bareng ya. Saya membaca, kemudian nanti semuanya menirukan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sekali lagi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sudah tahu artinya? Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuwun, maha pemaaf. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, ya, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, karena engkau adalah zat yang suka memberikan maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Di doa ini ya dicontohkan kepada Rasulullah SAW kepada kita agar dibaca, ya, dibaca di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Silakan kita semua membaca doa ini, memperbanyak membaca doa ini. Ada redaksi yang lain, ya, ada redaksi hadis yang lain yang menyebutkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni.
Jadi ditambah karim. Allahumma innaka afuwun karim. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini semuanya dua hadis ini adalah sahih. Silakan nanti bisa dipraktekkan, ya bisa dibaca di malam-malam, terutama di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini ya, ini karena lampunya juga padam ya, tapi tidak mengapa, kita sambil menunggu buka puasa ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan tuntunan Idul Fitri. Tuntunan Idul Fitri. Jadi sholat Idul Fitri ini kan sholat yang kita laksanakan setiap 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Beda dengan sholat 5 waktu, itu sudah sering kita lakukan. Tetapi kalau sholat Idul Fitri ini memang sholat yang dilaksanakan setiap tahun. Setiap tahun. Dan memang sholat ini berbeda dengan sholat-sholat yang kita lakukan setiap saat, ya, setiap hari. Nanti maka dari itu kita akan mempelajari tentang tuntunan sholat Idul Fitri. Yang pertama tentang tuntunan Idul Fitri, bahwa kita disunnahkan memperbanyak takbir pada malam hari raya Idul Fitri sejak matahari terbenam ya, hingga esok hari ketika sholat Id akan dimulai. Jadi misalnya seperti sekarang ini, katakanlah besok hari raya Idul Fitri ya, maka nanti mulai matahari terbenam atau sesudah sholat maghrib, maka kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, kamu menyempurnakan bilangannya. Walitukabbirullah, dan hendaklah engkau mengagungkan asma Allah, ya, mengucapkan kalimat takbir, mengagungkan asma Allah dengan petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi kita diperintahkan untuk menggenapkan atau menyempurnakan bilangan puasa kita. Jadi seperti tahun ini bilangan untuk puasa kita ini genap 30 hari. Jadi kalau misalnya kemarin kita mulai puasa di hari Sabtu, ya, di hari Sabtu, nanti insya Allah di hari Ahad tanggal berapa? 1 Mei. 1 Mei berarti genap kita berpuasa selama 30 hari. Puasa itu kan kalau tidak 29 30. Tapi karena kita kemarin mulai puasanya adalah hari Sabtu, ya, hari Sabtu tanggal 2 April, berarti insya Allah nanti di hari Ahad tanggal 1 Mei berarti kita menggenapkan, ya, walitukmilul iddah, jadi digenapkan bilangan. Kemudian walitukabbirullah, ya, jadi sesudah nanti hari Ahad selesai, ya, kita puasa yang terakhir, kemudian malamnya kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, dengan
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil. Kemudian yang kedua, setelah kita memperbanyak kalimat takbir, yang kedua adalah sebelum kita berangkat ke tempat sholat Id, hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru, tetapi pakaian yang terbaik. Tetapi kalau di kita di Indonesia itu biasanya budaya Idul Fitri itu dengan memakai baju baru. Padahal tidak harus baru. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum berangkat ke tempat sholat hendaklah memakai pakaian yang terbaik. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, ini tentunya bagi laki-laki. Ya, kalau bagi perempuan ya tidak disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Kemudian makan secukupnya. Ini kalau mau melaksanakan sholat Idul Fitri, karena kita ini kan biasanya kalau puasa itu kan tidak makan. Nah, sebelum kita berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Berbeda dengan sholat Idul Adha. Nah, jadi kalau sholat Idul Fitri, karena tanda bahwa kita sudah tidak puasa, maka sebelum berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Tentunya makan jangan kenyang, ya secukupnya saja. Kalau sholat Idul Adha nanti makannya sesudah sholat Id. Itu bedanya. Kemudian pada waktu berangkat sholat hendaklah membaca kalimat takbir. Jadi sepanjang perjalanan kita disunahkan untuk memperbanyak kalimat takbir. Jadi misalnya kalian atau kita semua ketika mau berangkat ke tempat sholat Id dengan jalan kaki, sambil jalan mungkin kita melantunkan kalimat takbir. Kalau naik sepeda motor barangkali ya sambil kita naik sepeda motor barangkali mulut kita sambil mengucap kalimat-kalimat takbir. Kalau misalnya naik mobil misalnya, nah, ya kita memandangkan takbir. Silakan untuk memperbanyak takbir. Kemudian pada waktu berangkat dan pulang hendaklah mengambil jalan yang berbeda. Jadi misalnya kalian nanti sholat Id, contoh misal kita sholat Idnya nanti kan di Bangsa ini di lapangan sepak bola Bangsa. Nah, maka antara berangkat sama pulangnya itu disunahkan oleh Rasulullah untuk mengambil jalan yang berbeda. Jadi contoh misal kalau dari sini ya dari Masjid Al-Hikmah menuju ke lapangan, nah, berangkatnya misalnya nanti lewat SMA ini, kemudian keluar, kemudian nanti lewat RW 10 ya, terus kemudian keluar RW 10 jalan raya, kemudian kanan masuk ke lapangan. Dan nanti pulangnya nanti mengambil jalan yang berbeda, jangan jalan yang sama, barangkali mungkin muter sana muter RW 7 ya, kemudian menuju ke pasar atau terminal Gangtri ya, kemudian nanti Gangjo menuju ke gudang sana, kembali ke. Jadi disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda ya, begitu caranya ya. Jadi jangan berangkat lewat sini nanti kemudian pulang lewat sini. Apa nggak boleh Ustaz? Boleh ya, tetapi disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda antara berangkatnya maupun pulang. Dalam rangka untuk syiar kita beribadah untuk sholat
Kemudian yang berikutnya, semua kaum muslimin dan muslimat dianjurkan untuk mendatangi tempat sholat dalam rangka untuk melaksanakan sholat id sekaligus mendengar khutbah id. Jadi bagi santriwati, karena mungkin barangkali nanti pada saat sholat id itu dalam kondisi menstruasi atau haid, ini tetap Rasulullah itu memberikan sunnah untuk mengajak. Jadi kalian-kalian yang mungkin pada saat hari raya Idul Fitri nanti sedang haid atau menstruasi, tetap untuk mendatangi tempat sholat Idul Fitri. Walaupun nanti di sana tidak sholat, hanya mendengarkan khutbah, ya, hanya mendengarkan khutbah. Jadi disunahkan untuk tadi memperbanyak atau mengajak seluruh kaum muslimin, muslimat, ya, termasuk wanita-wanita yang haid, itu disunahkan untuk ikut berangkat sholat. Adapun tempat sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan melaksanakan sholat itu tuh di lapangan, ya, di lapangan, tidak di masjid, kecuali pada saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha itu turun hujan, ya, turun hujan, tidak memungkinkan sholat id di lapangan. Jadi sunahnya itu memang di lapangan, di lapangan. Kemudian sebagaimana ini nanti bisa dibaca dalam sebuah riwayat hadis, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu keluar pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan, ya. Beliau melakukan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan. Tentunya ketika melaksanakan sholat Idul Fitri itu tidak didahului dengan sholat sunnah. Jadi tidak ada sholat sunnah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa para sahabat pada suatu hari raya mengalami hujan. Lalu Nabi Muhammad melakukan sholat bersama mereka di masjid. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi di sini disebutkan bahwasanya kalau misalnya terjadi atau turun hujan, maka baru sholat itu dilaksanakan di masjid. Tetapi bila mana tidak hujan, maka sunnahnya adalah melaksanakan sholat di lapangan atau di tanah. Kemudian yang berikutnya, sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, ya, 2 rakaat tanpa azan dan tanpa iqomah. Nah, jadi bedanya kalau sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu tidak sama dengan sholat-sholat yang kita lakukan setiap saat. Ya, sholat 5 waktu itu kan ada azan, ada iqomah. Tetapi di sholat Idul Fitri atau Idul Adha maka tanpa azan atau tanpa iqomah. Dan juga tanpa disertai sholat sunnah baik sebelum maupun sesudahnya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha beliau keluar, lalu beliau tidak mengerjakan sholat apapun. Beliau tidak mengerjakan sholat apapun sebelum
dan sesudah sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Jadi bisa dipahami ya. Jadi sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu tanpa azan, kemudian tanpa iqomah, dan juga tanpa melaksanakan sholat sunnah baik sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Kemudian yang selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, di rakaat yang pertama sesudah takbiratul ihram itu dilakukan atau dilaksanakan takbir sebanyak 7 kali. Jadi setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian imam kemudian diikuti oleh makmum itu mengangkat tangannya sebanyak 7 kali. Takbir sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 7 kali. Itu di rakaat yang pertama. Di rakaat yang pertama. Kemudian di rakaat yang kedua, di rakaat yang kedua beliau mengangkat tangan bertakbir kembali dengan takbir sebanyak 5 kali. Jadi kalau di rakaat yang pertama beliau melanjutkan dengan takbir 7 kali, sedangkan di rakaat yang kedua beliau melaksanakan takbir, menambah takbir dengan takbir 5 kali. Nah ini yang kadang-kadang mungkin kurang diperhatikan karena kan beda dengan sholat-sholat biasa, sehingga kadang-kadang ya saya ulangi bahwa sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya, itu sama seperti sholat subuh, yaitu 2 rakaat. Tetapi yang membedakan adalah setelah takbiratul ihram ya, di rakaat yang pertama imam maupun makmum nanti mengangkat tangannya dengan bertakbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir. Kemudian di rakaat yang kedua dengan 5 kali takbir. Ya biasanya karena sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini karena setahun sekali, kadang-kadang biasanya ada imam yang lupa. Nah, imam yang lupa. Pernah ya Pak di lapangan itu lali. Gimana? Kalau bilang sah Pak, cuman kan karena memang ini adalah termasuk apa ya, salah satu syarat untuk ya mengingatkan ya. Jadi kalau misalnya imam itu lupa ya diingatkan ya, dengan ya jadi diingatkan. Biasanya kalau dulu pernah nggak ya di lapangan itu ada yang terlupa ya, karena memang sholat ini hanya dilakukan setahun sekali sehingga kadang-kadang imam itu lupa untuk mengangkat tangan atau bertakbir sebanyak 7 kali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para santriwan dan santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi setelah takbiratul ihram di rakaat yang pertama membaca atau mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Kemudian setelah rakaat yang kedua bertakbir sebanyak 5. Ini sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha bertakbir 7 kali setelah takbiratul ihram di rakaat yang pertama dan 5 kali ya, di rakaat yang kedua. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah.
Kemudian hadis yang lain dari Aisyah diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sholat 2 hari raya bertakbir 7 kali dan 5 kali sebelum membaca surat Al-Fatihah. Waktunya 4 menit lagi. Kemudian selanjutnya, sesudah membaca surat Al-Fatihah, imam disunahkan untuk membaca surat Al-A'la di rakaat pertama atau surat Qaf dan surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar di rakaat yang kedua. Jadi sunahnya imam di saat sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha di rakaat pertama setelah membaca Fatihah, di rakaat pertama membaca surat Al-A'la. Sabihis. Kemudian di rakaat yang kedua itu membaca surat Al-Ghasyiyah. Kemudian untuk berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, beliau kemudian berdiri untuk melaksanakan khutbah. Jadi di sini khutbah itu termasuk rukun. Jadi setelah sholat Idul Fitri, imam itu kemudian berdiri untuk kemudian melakukan khutbah. Dan tentunya khutbah ini ya tidak panjang atau juga tidak pendek, yang biasa-biasa saja atau yang secukupnya, untuk mengingatkan para jamaah terkait dengan takwa, kemudian mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kesukaran dan lain sebagainya. Dan tentunya khutbah Idul Adha ini dilakukan hanya 1 kali khutbah, yaitu tidak diselingi dengan duduk antara 2 khutbah. Khutbah dimulai dengan takbir, membaca alhamdulillah, kemudian membaca takbir, dan kemudian memberikan wasiat kepada para jamaah tentang takwa, tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, para santriwan santriwati yang saya hormati, saya kira untuk pertemuan pada sore hari ini saya cukupkan sekian terkait dengan beberapa tuntunan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Semoga nanti saat kita melaksanakan sholat Idul Fitri kita tidak lupa, karena memang sholat ini adalah sholat yang kita lakukan hanya setahun sekali, sehingga harapannya nanti kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan baik. Saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Barangkali ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.